diberikan sampai par 1 saja atau sampai par lengkap? Nah, mungkin itu pertanyaan sementara saya. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama bisa dibantu oleh tim sudut, kira-kira kalau sistem ini apakah langsung kalau tidak salah kemarin baru wilayah-wilayah tertentu saja ya untuk uji coba dulu ya untuk penggunaannya. Ini bagaimana Mbak Eva, mungkin Pak Eko? Ya, memang kita nantinya kita harapkan semua nanti bisa mengisi lewat melalui web based ini ya Pak Wayan. Jadi tidak lagi secara manual, tapi mungkin itu akan dilakukan secara bertahap Pak Wayan. Ya, makasih Mbak. Iya Pak Wayan. Oke, baik Pak Wayan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kita bisa tahu apakah individu tersebut baru diberikan dosis yang VAR 1, 2, 3, itu bisa. Kita kembali lagi ke topik yang entry data gitu ya. Nah, kita mengecek data yang sudah di entry. Di sini kemarin kita masuk ke modul capture gitu. Nah, yang untuk entry data pasien ini levelnya di puskesmas ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saya login sebagai puskesmas, saya baru bisa mencatatkan kasus ini. Misal ya, saya ulang lagi. Misal saya login sebagai ini, Puskesmas Manggis 1 contohnya, yang ada di Bali, di Kabupaten Karangasem. Manggis 1. Nah, ini misal saya login sebagai level puskesmas begitu ya. Kemudian saya ingin lihat kasusnya kemarin itu sudah diberikan dosis VAR sudah sampai berapa. Nah, berarti kita masuk ke modul capture nih ya. Kalau puskesmas menunya lebih sedikit ya. Memang sudah kami setting supaya tidak banyak menu yang membingungkan. Untuk data yang kasus kemarin kita menggunakan yang capture gitu. Nah, di sini ya, saya sudah otomatis levelnya Puskesmas Manggis. Jadi kalau saya login sebagai Puskesmas Manggis, saya tidak akan bisa mengentry data dari puskesmas-puskesmas lain. Sudah di-set seperti itu. Jadi kalau saya login sebagai Puskesmas Manggis, ya data yang saya lihat cuma bisa dari Puskesmas Manggis saja. Itu ya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini nanti sudah ada kasus-kasus yang sudah terdaftar. Nah, seperti ini. Ini ya, tadi yang 5 kasus tadi ya. Yang sudah terdaftar, di sini sudah ada namanya juga, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, kalau statusnya sudah komplit, berarti memang datanya sudah dimasukkan semua. Kemudian kita pengen tahu dia sudah diberikan VAR sampai berapa saja. Kita klik saja. Nah, kita bisa tahu. Oh, di sini petugas penginputnya misalnya Mbak Vivi ya, yang petugas yang sudah menginputkan data. Kemudian kita lihat, nah, dia sudah diberikan VAR sampai berapa. Nah, di sini kita bisa tahu ternyata untuk VAR yang SAR sudah diberikan dia, begitu ya. Kemudian yang VAR dosis ke-0 sudah diberikan 2 kali. Tanggalnya juga sudah ada. Ternyata untuk VAR ke-7 dan VAR 21 belum diberikan, seperti itu. Nah,
Ini sekali lagi hanya data kemarin, hanya data dummy ya, asal ya. Kami kurang tahu kalau misalnya nanti di lapangan seperti apa sebenarnya. Jadi bisa juga mungkin ada yang sudah lengkap juga, misal kalau kita cari kasus yang lain begitu. Nah, misal Pak Budi begini ya. Kalau data Kita seperti lihat. itu berarti yang membuat inputnya itu puskesmas apa sudah diberikan seragam dari pusat, Mas, masing-masing puskesmas? Misalnya Iya, jenis ini par. iya. Ya, ini untuk entry-nya levelnya puskesmas Pak Wayan, cuma untuk formatnya sudah memang dari pusat untuk format Oh, entry-nya. berarti Mungkin sama kita ya Mas ya, sudah ada iya, nanti parnya sama semua, ke benar nol Pak. ya, ya. Ya. Jadi Iya, jadi puskesmas misal tidak iya, perlu membuat gini kayak iya, benar kuesioner sekali Pak lagi Wayan. gini ya. Iya, Ya, makasih. benar. Jadi seperti ini Pak Wayan tampilannya nanti untuk mengentrikan datanya. Nah, seperti tampilannya. Nanti ada lokasi luka dan sebagainya. Mungkin bisa tampilannya kita ganti. Nah, seperti ini. Tadi terkait dengan vaksin ya. Nah, ini VARK 0 ya. Misal dia sudah diberikan yang pertama, nanti dia muncul yang kedua, dosis berikutnya. Tanggalnya, ya misal tanggal 1 begitu ya. Nah, kemudian yang VAR ketujuhnya baru muncul. Kalau kita ganti lagi tampilannya. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi. Jadi, tadi SAR saat sudah diberikan tinggal diklik saja. Bahwa dia sudah diberikan. Kemudian tanggal berapa dia diberikannya. Misal sama tanggal 1 juga. Untuk yang VAR 0 juga sama. Nah, dia tinggal memilih saja. Tanggalnya juga tinggal memilih. Kemudian semisal sudah diberikan VAR 7 ya, kita centang lagi, muncul lagi tanggalnya, kita masukkan di tanggal 8. Nah, untuk VAR kedua satunya juga baru muncul. Jadi VAR selanjutnya baru muncul, baru bisa dipilih jika memang VAR sebelumnya terpilih gitu ya. Kalau tidak, misal kita tidak milih gitu, nah dia tidak muncul, VAR kedua satunya akan tertutup. Supaya tampilannya lebih minimalis dan meminimalisir petugas supaya tidak salah pilih. Jadi sudah biar terurut gitu untuk jenis-jenis VAR-nya. Begitu. Apakah memungkinkan Mungkin terkait sistem ini ini nanti. ya, apa memungkinkan sistem ini Iya, Pak memberikan Wayan. peringatan, Mas? Kalau misalnya pasien pas par kedua itu tidak datang, ada peringatan dari sistem. Oh iya. Ya, baik Pak Wayan. Jadi memang untuk yang notifikasi ini sedang kami edit kembali karena dari kami masih belum terdapat kendala. Memang sudah akan kami setting seperti itu. Jadi nanti karena nanti sesi berikutnya akan dijelaskan terkait mobile apps nih kemarin oleh Dr. Guardian sudah diberikan teaser gitu ya, download aplikasinya dulu. Nah, jadi nanti seandainya ada satu pasien itu yang terlewat pemberian VAR-nya, itu nanti akan muncul notifikasinya. Bisa di laptop atau mungkin nanti di mobile apps-nya. Cuman untuk notifikasinya ini masih kami godok ya, masih kami edit supaya muncul notifikasinya. Begitu Pak Wayan. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Bagus sekali ya. Makasih. Nah, wah tadi sudah cukup jauh ya, sudah sampai ke form ya. Mungkin untuk form ini bahkan mungkin masih nanti ya, hari setelah selesai ini mungkin baru kita berikan preview form aslinya gitu ya. Mungkin malah yang versi aslinya belum kita tunjukkan, tapi tidak apa-apa. Karena kita masih belajar dari basic-nya dulu, membuat awal bagaimana sistem ini dibangun seperti itu. Nanti kita akan kembali ke versi aslinya yang ini. Gitu. Mungkin untuk peta, karena masih demo tadi, ya kami juga yang penting Bapak Ibu, yang penting pertama baru tahu dulu saja kira-kira petanya seperti apa untuk preview. Memang untuk tahap lebih lanjutnya memahami dan sebagainya memang wajib hands on gitu, tapi supaya kita lihat waktunya supaya Bapak Ibu memiliki experience untuk hands on-nya supaya lebih mantap lagi gitu. Kalau tidak ada yang dibahas terkait visualisasi ketiga yaitu peta, kita akan menuju topik terakhir. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan hands on yaitu membuat dashboard. Yang dimaksud dengan dashboard itu apa? Jadi di sini dashboard itu adalah satu tampilan di mana di dalamnya itu nanti akan ada tabel, akan ada grafik, akan ada peta dalam satu tampilan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi, kalau saya mau lihat data tabel kasus harus masuk lagi ke misal pivot table atau mungkin kemarin event report itu tidak perlu masuk ke sana lagi, akan lama. Tapi saat kita sudah login pertama kali, misal saya login gitu ya, sebagai pusat mungkin ya. Sebentar.
Nah, jadi dashboard ini saat kita nanti login ke dalam sistem gitu ya, masuk ke dalam sistem, kita sudah langsung disuguhkan datanya. Tabel, grafik, dan peta sudah dalam satu tampilan halaman. Itulah yang disebut dengan dashboard. Jadi justru fitur DS2 itulah yang diunggulkan adalah dashboardnya ini. Jadi data-data yang sudah dimasukkan, sudah dianalisis, sudah divisualisasi menjadi peta, menjadi tabel, grafik, dan peta itu langsung muncul dalam satu halaman saja. Gitu. Nah, di sini misal tahun 2020 ya. Nah, saat sudah login kita langsung tahu, oh ternyata di Bali itu kasusnya yang laki-laki usia 11 sampai 19 ada 1. Yang laki-laki 20 sampai 60 ada 2. Nah, yang di sini yang perempuan 20 sampai 6. Jadi sudah langsung terkategorikan. Tidak perlu lagi masuk ke menu event report atau event visualizer, tidak perlu lagi. Jadi sekali login langsung muncul datanya. Mungkin grafik-grafik yang lain tinggal scroll ke bawah, mau lihat petanya mungkin begitu. Mau lihat yang ini tabel yang kecepatan mendatangi vaskes gitu ya, tata laksananya gitu, jumlah pemberian varsarnya begitu. Langsung scroll ke bawah saja. Jadi ini yang disebut dengan dashboard. Jadi tabel, grafik, dan peta kita tampilkan dalam satu tampilan yang sama gitu ya. Dan ini kita bisa membedakan juga data yang hanya ditunjukkan oleh puskesmas pusat dan dinkes itu seperti ini. Oh, berbeda dengan dashboard puskesmas. Dia lebih sederhana, gitu ya. Data yang ditampilkan lebih sederhana, tidak selengkap yang ada di pusat dan dinkes. Nah, itulah fungsi dashboard. Jadi satu halaman yang ditujukan untuk menunjukkan satu tampilan dalam satu tampilan. Tidak perlu lagi masuk maps, tidak perlu lagi masuk visualizer, tidak perlu masuk lagi ke data, itu tidak perlu. Jadi sudah masuk tampilan di depan. Nah, cara membuatnya ini yang cukup mudah, cukup simpel ya. Dibandingkan kita harus membuat tabel ya, tabel, grafik, peta. Nah, ini kalau dashboard ini yang lebih simpel cara membuatnya. Nah, kalau dashboard sendiri itu kita tidak perlu masuk ke menu apapun karena halaman awalnya sudah disebut dengan dashboard. Atau mungkin kalau kita masih di modul tabel, peta, kita klik saja tadi logo dashboard di sini. Kalau kita klikkan, kita akan langsung masuk ke halaman utama, ke halaman home-nya gitu ya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam dashboard. Nah, untuk membuat dashboard kita sendiri atau mungkin tadi dashboard dinkes, dashboardnya puskesmas gitu ya. Kita klik saja tombol plus di sini. Nah, kita beri nama dashboard, misal dashboard yang saya buat ya. Nah, misal data rabies gitu ya. Tahun 2021 di Provinsi DIY. Nah, untuk namanya sekali lagi terserah gitu ya. Untuk ini untuk identitas kita ya, prefix nama, itu instansi begitu. Kemudian nama dashboardnya terserah. Kemudian menambahkannya di mana tadi? Menambahkan tabel yang sudah kita buat, menambahkan grafik yang sudah kita buat, menambahkan peta yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Nah, di sini sudah ada kolom search for items gitu ya. Kita klik saja. Nah, kita cari nih tadi namanya apa saja. Makanya Bapak Ibu kemarin sudah memberi nama masing-masing ya, jadi mudah mencarinya. Misal saya mau mencari punya saya. Nah, di sini kita cari Rio underscore. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada tabel 1, ada grafik 1. Di sini sudah ada ikonnya ya. Berarti kalau icon ini maksudnya adalah icon pivot table gitu ya. Icon grafik seperti itu. Kemudian saya klik. Jadi saya cari di sini nama tabelnya yang sudah saya buat karena sudah ada inisial nama Bapak Ibu ya. Tinggal ketikkan saja namanya. Nah, di sini sudah ada logonya. Kalau logonya seperti ini itu berarti saya besarkan. Nah, kalau logonya seperti ini ya, berarti ini adalah tabel, event report atau pivot table gitu ya. Kalau logonya seperti ini berarti dia adalah graphics yang sudah kita buat. Atau di sini sudah ada kategorinya event charts gitu, charts atau grafik. Nah, kita klik saja. Nah, dia akan muncul. Nah, tabel yang sudah kita buat tadi. Bisa kita resize, nah, kita layouting ya berarti ya, supaya tampilannya mau seperti apa, supaya lebih rapi dan sebagainya begitu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, misal tadi sudah yang tabel, kita tambahkan yang grafik. Nah, ini ya, saya sudah membuat grafik. Jenis HPR, nah ini dia, kita layout aja. Nah, seperti ini. Mungkin kita resize biar ukurannya sama ya. Nah, di sini ada
bagian ujungnya kita besar kecilkan gitu. Nah, oh yang peta ternyata belum disimpan tadi ya. Coba kita buat peta dulu. Saya ulangi buat peta sebentar. Biar ada petanya. Nah, saya buat peta dulu sebentar. Sama untuk mengasefnya tinggal diberikan saja nama kita, peta, ya, distribusi pemberian SAR. Nah, kemudian kita kalau masuk dashboard tinggal klik ini saja, yang logo DIS2 di sebelah kiri atas. Kemudian saya edit lagi, ya. Tadi kan ini dashboard yang sudah saya buat ya, nih. Rio UGM data rapies. Saya mau menambahkan peta, saya klik edit, tambahkan petanya. Tadi saya sudah beri nama. Nah, di sini ada lambang ini ya, globe ya. Berarti ini adalah peta atau sudah ada di menu peta ini ya, saya tambahkan. Saya klik, tinggal diklik saja. Atau mungkin klik insert ini juga bisa. Nah, dia akan menambahkan. Kemudian kita layouting. Nah, gini ya. Jadi tagar tampilan gitu ya, lebih rapi tampilannya. Seperti itu. Nah, begini. Jadi dalam satu dashboard itu akan langsung muncul tabelnya, grafik, dan peta. Kita tidak perlu lagi masuk ke menu-menu di sini. Ini untuk yang kalau kita membuat pasti harus masuk ke sini ya, masuk ke modul ini. Tapi kalau sudah jadi, ingin kita tampilkan di depan di awal, tinggal klik saja. Kita buat dashboardnya. Nah, di sini ada berbagai macam. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin kosong, tapi kalau di tempat saya ini ada beberapa jenis dashboard yang dibuat oleh teman-teman sebelumnya, gitu. Nanti tinggal pilih saja dashboard yang ingin kita, atau mungkin bisa dicari di sini ada menu search for dashboard. Misal ketik saya Rio, kita ini sudah ada dashboard saya klik. Nah, dashboardnya sudah jadi, sudah muncul pivot table-nya, kemudian diagram pie-nya dan petanya seperti itu. Nah, dashboard ini itu bisa kita simpan sendiri. Orang lain tidak bisa lihat itu bisa. Tapi kalau terkait dengan mungkin di Dinkes gitu, kalau kita buat pasti kita akan distribusikan dengan pengguna yang lain seperti itu ya. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri. Nanti kalau pas kita login gitu sebagai akun yang lain sama-sama di provinsi, wah kok dia tidak muncul dashboardnya, berarti dashboardnya belum di-share. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan menu share ini. Ya. Kemudian untuk public access-nya bisa kita buka. Jadi ini tuh bisa dilihat siapapun gitu. Apakah boleh mengedit juga dashboardnya? Misal saya dengan Mbak Vivi sama-sama di Dinkes gitu. Dashboardnya saya yang buat, biar Mbak Vivi juga bisa lihat, ya bisa kita share gitu ya. Atau pengguna lain yang sama-sama Dinkes gitu ya. Oh mereka cuma boleh lihat saja, nggak boleh ngedit. Berarti kita klik yang can view and read. Tapi kalau seandainya mau kita bagikan ke pengguna yang lain, mereka juga boleh ngedit gitu ya, kita klik yang can edit and view. Nah ini coba misal saya klik can edit and view begitu ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu di refresh, DS2-nya akan muncul dashboard saya. Begitu. Kemudian saya ingin bagikan ke Mbak Vivi, khusus untuk Mbak Vivi ini. Nah saya cari nih. Nah Mbak Vivi nih. Nah, saya klik punya Mbak Vivi. Kemudian Mbak Vivi boleh ngedit nggak ya? Oh, karena kita sama-sama satu divisi ya, dia boleh ngedit. Berarti saya pilih menu yang can edit and view. Gitu. Kemudian saya close saja, tidak perlu klik tombol flash dan yang lainnya. Nah, jadi nanti saat Mbak Vivi membuka DS2-nya menggunakan akunnya Mbak Vivi, dia akan muncul dashboard yang tadi sudah saya buat. Begitu, ya. Biasanya akan dibagikan ke sesama divisi seperti itu. Nah, bisa juga ditambah add filter. Nah, add filter ini berguna kalau kita levelnya di atasnya. Misal saya DIY, saya pengen lihat data di kabupaten tertentu saja. Misal saya pengen lihat di Bantul saja deh. Nah, saya bisa cek di sini, klik
organization unit gitu. Saya pilih khusus Bantul saja. Ya, saya pilih Bantul di sini. Nah, kemudian saya klik confirm. Nah, nanti yang muncul hanya data yang di Bantul saja begitu. Misal saya login sebagai akun pusat gitu ya. Saya pengen lihat provinsi Jawa Barat saja. Nah, bisa. Nanti yang tertampil menggunakan filter tadi ya. Sekali lagi filter gitu ya. Akan kita filter ya sesuai dengan lokasi atau waktu. Ada dua di sini kita filter. Bisa berdasarkan waktu tertentu, period, atau berdasarkan lokasi tertentu begitu. Atau mungkin yang period karena cuma ada 2021 ya, berarti kita nggak bisa milih. Kecuali kita ada berbagai macam data. Misal dari 1 tahun itu kita pengen lihat yang Januari saja begitu. Nah, itu dia bisa muncul bulan Januari saja atau bulan Februari saja gitu juga bisa. Di sini kebetulan baru 2021 jadi kita tidak bisa filter yang period. Tapi yang update ini bisa. Misal saya mau yang Sleman saja, gitu. Saya kebetulan provinsi DIY. Saya pengen lihat data di Sleman saja. Saya pilih yang Kabupaten Sleman. Kemudian saya confirm. Nah, di sini sudah muncul datanya. Data hanya laki-laki saja yang kena. Dia kasus gigitannya paling banyak, hewannya jenisnya adalah anjing. Dan nah di sini kalau kita klik, nah ada 1. Gitu. Kalau kita mau kembalikan ke seperti semula ke awal, kita klik remove. Nah, dia akan kembali lagi ke awal. Ya, silakan Bapak Ibu, ini terkait dengan dashboard. Ya, Mas Rio, ya. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tentang dashboard ya. Kalau misalnya dashboard ya kita di pusat nih, kita pengen tampilan dashboard yang nanti mungkin cita-cita belum tahu cita-cita siapa yang yang terpikirkan oleh saya ya cita-cita saya ya. Pengennya ada dashboard yang kita bikin satu TV yang gede gitu ya di depan direktorat kita yang isinya dashboard tentang misalnya GHPR hari ini tentang GHPR gitu se-Indonesia gitu ya atau bisa ya. Nah misalnya itu kan kita udah atur gitu ya untuk di berapa provinsi gitu di Indonesia. Untuk besoknya kita mau itu tetap ada tapi dengan update yang sudah dibikin oleh orang-orang puskesmas ya. Jadi itu langsung terupdate di dashboard kita. Itu bisa nggak? Jadi kita tinggal lihat, langsung ini merah ternyata ada gigitan di sini. Kita nggak perlu ini lagi. Mungkin telepon tinggal konfirmasi ada gigitan ya seperti itu. Itu pertama, Mas. Apakah bisa seperti itu? Pertama. Kemudian yang kedua, apakah tadi katanya karena saya misalnya Mas Rio sama Mbak Tita sama-sama di Dinkes, jadi bisa saling edit. Apakah itu memungkinkan untuk mengedit punya orang sementara dengan kita login pakai usernya kita sendiri gitu. Apakah gimana dengan security-nya? Apakah kalau bisa mungkin harus lebih ada security-nya biar walaupun kita menggunakan user kita sendiri, kita mau mengubah datanya Mbak Tita misalnya, tapi di bawahnya kita wajib untuk ngasih nama bahwa edit by Rio jam segini atau apa, atau gimana caranya biar kita bisa lebih merasa secure bahwa data yang kita berikan ini memang data yang benar-benar kita bertanggung jawab atas data yang kita berikan gitu lah, bukan hanya bisa untuk diedit oleh siapa aja gitu lah. Gimana Mas? Terima kasih. Oh ya, baik. Ya, baik, terima kasih Mbak Eva. Mungkin menjawab yang pertanyaan pertama dulu terkait update data berarti ya. Nah, bukan Bu Eva. Maaf Ibu. Besti gitu kepada Besti. Protes ya. Ya, kepada Besti terima kasih banyak, pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau seandainya kita sudah membuat dashboard ini ya, kemudian mungkin kita tampilkan gitu di sebuah device gitu, mungkin di ruang rapat begitu ya, datanya sudah kita buat begitu. Misal di sini tercatat baru ada 1 kasus laki-laki begitu ya dan perempuan. Nah, seandainya nanti di lapangan ada puskesmas yang menambahkan lagi kasusnya, dia pasti akan langsung berubah di sini jumlah datanya. Jadi akan langsung terupdate. Kemudian nanti di peta sini mungkin nanti akan muncul
lokasi gigitannya sudah muncul lagi. Tadinya cuma ada 4, nanti jadi 6. Itu pasti akan langsung muncul datanya. Begitu. Akan langsung terupdate. Jadi perubahannya itu pasti akan terjadi. Data sudah masuk, pasti di sini nanti akan berubah. Begitu. Mungkin seperti itu Bu Hesti yang dimaksud. Kita nggak perlu, ya. Jadi artinya kita nggak perlu setiap hari update lagi, setiap hari kita yang update manual enggak ya? Oh ya, kalau sudah jadi ininya tidak perlu lagi Bu Hesti. Jadi sudah nggak perlu, ya. Sudah kita buat tabel, grafik dan peta tidak perlu lagi. Nanti datanya langsung berubah. Gitu. Ini seperti sistem-sistem yang lain. Seperti itu. Mungkin lebih ke ini ya, ke waktunya ya. Nah, kemarin kalau tidak salah Mbak Vivi sudah menjelaskan terkait 2 jenis periode ya. Periode relatif sama fix. Nah, misal kita pilih periode yang relatif. Di sini kita pilih this year 2021. Nanti kalau seandainya kita berpindah ke 2022, nah sistem akan berubah otomatis. Dia menjadi 2022. Kalau kita memilih yang relatif ya, yang this year. Tapi kalau kita sudah memilih yang fix gitu, 2021, ya nanti kalau kita sudah berpindah ke 2022, data yang tertampil hanya 2021 saja. Harus kita edit lagi di sini di fix ya. Nah, kita harus rubah. Ya, apapun itu Bu, bisa grafik, bisa peta, bisa tabel gitu ya. Kalau kita pilih yang relatif tadi, relatif period sebenarnya kok belum muncul ya, sebentar. Mas Rio nanya dong. Kalau misalnya teman-teman di puskesmas itu hanya mengentry datanya saja, kemudian dia nggak membuat tidak membuat grafik, tidak membuat tabelnya itu di dashboardnya bisa keluar atau enggak ya Mas Rio? Nanti kita orang pusat atau orang provinsi itu di dashboardnya bisa ada atau enggak ya kalau mereka hanya entry data tok? Ya baik. Begini Mbak Eva. Jadi untuk di dashboardnya itu kan sudah kita buatkan default kemarin ya, yang sudah kita presentasikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini kan sudah kita buat default. Jadi mereka entry data, walaupun mereka tidak membuat tabel, tidak membuat grafik ya, datanya sudah akan langsung muncul di grafik yang sudah kita buatkan. Gitu. Jadi mereka tidak perlu membuat lagi. Dan dari pusat dan Dinkesbud juga sudah bisa melihat, karena kalau yang di puskesmas itu sebagian besar atau seluruhnya tampilannya itu akan bisa dilihat di Dinkes atau pusat atau Dinkes. Jadi tidak perlu lagi membuat grafiknya. Mereka tinggal entry data, datanya sudah tertampil di dashboard kita. Sudah dibuatkan default, tidak perlu membuat lagi. Tapi nanti makanya untuk Bapak Ibu kan juga kita belajar cara membuatnya. Misal nanti ke depannya ingin merubah jenis grafiknya, merubah tabelnya itu bisa. Begitu Mbak Eva. Jadi mereka tidak membuat itu tidak apa-apa. Yang penting mereka tinggal entry data, tapi kan sudah kita buatkan ya jenis dashboardnya ya. Misal ini ada tabel berdasarkan jenis laki-laki perempuan dan usia, begitu. Kemudian kecepatan mendatangi vaskes, tata laksana, begitu. Jenis hewan penggigitnya apa, begitu. Hasil pemantauan HPR-nya. Mereka tidak perlu membuat, yang penting mereka tinggal entry data, datanya akan muncul di sini. Seperti itu Mbak Eva. Tapi yang ada di dalam dashboard nanti hanya itu saja. Ya, biar mengurangi jumlah sama lokasi gigitannya saja ya nanti ya. Yang di dashboardnya kita nanti. Kalau yang kita sebagai apa Bu Mbak Eva? Kita sebagai pusat atau provinsi nanti di dashboardnya itu kan mereka entry datanya banyak tuh. Nah nanti yang tampil di dashboard itu hanya jumlah kasus sama lokasi gigitan saja ya. Kalau kita sebagai provinsi atau pusat itu pasti tadi jumlah kasusnya yang berdasarkan laki-laki perempuan. Nanti misal puskesmas yang di Bali berarti dia akan menambahkan data yang di provinsi Bali ini Mbak Eva. Seperti itu. Mungkin dia puskesmas yang ada di Yogyakarta ya berarti dia akan menambahkan data yang di provinsi DIY seperti itu. Selain itu juga ada lagi tadi ada lokasi gigitan, kemudian informasi mengenai kecepatan mendatangi vaskes, tata laksananya, pemberian VAR-nya kita juga bisa tahu saat mereka mengentry data begitu. Ini berarti seluruh Indonesia ya kalau kita login sebagai pusat atau nanti kalau provinsi ya seluruh provinsinya beliau, kabupaten ya kabupatennya beliau seperti itu. Jadi ada banyak sekali, ada jenis hewannya, nanti mana yang paling banyak persentasenya, kemudian hasil pemantauan HPR-nya kita juga bisa tahu begitu Mbak Eva. Jadi tidak hanya jumlah saja ya, tidak hanya jumlah
kasus gigi kitanya saja. Kemudian status HPR-nya apakah ada hewan peliharaan divaksin atau bukan, kita juga bisa tahu dari data yang teman-teman puskesmas masukkan. Begitu. Nah, tadi makanya ada fungsi filter. Kalau misal kita cuma pengen lihat provinsi tertentu, ya kita tinggal edit saja di filter. Nah, misal kita hanya ingin melihat yang ada di, misal di Gorontalo gitu ya, kita bisa confirm. Nah, di sini kita bisa lihat hanya yang di Gorontalo saja yang tertampil gitu. Atau mungkin mau bisa kita edit juga, ternyata tabel-tabel sama grafik di sini ada yang belum merepresentasikan data yang ingin kita tampilkan. Makanya kita belajar dulu cara membuat tabel dan grafik begitu. Nanti kita bisa buat sendiri. Tabel sama grafik ini kita tambahkan di dashboard supaya ini loh yang saya inginkan begitu. Mbak Eva, terima kasih. Mungkin yang ini dulu tadi buku milik Bu Hesti tadi ya, sebentar. Nah, tadi terkait dengan period ya. Jadi semisal saya memilih yang relatif ya. Misal saya memilih this year ini. This year gitu ya. Kemudian kita update di sini tahun 2021. Nah, nanti kalau kita berpindah waktu, misal kita melihatnya di 2022, kita tidak perlu ngedit lagi. Nanti yang ada di dashboard dia akan otomatis berubah menjadi 2022. Begitu. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik lagi, kita berpindah waktu, dia akan berubah waktunya juga. Tapi kalau seandainya kita pilih yang fix ini ya, kita pilih yang fix period begitu. Nah, misalnya kita pilih tanggal tertentu gitu, nah, berarti kita cuma lihat data tahun itu saja. Misal tahun 2021, 2020 kayak gitu. Nah, saat nanti kita berpindah ke tahun berikutnya, dia tidak akan berubah ini 2021, tetap 2021. Makanya kami menyeting semuanya itu relatif period biasanya untuk waktunya tahun ini. Gitu. Jadi mungkin saat nanti kita berpindah ke tahun berikutnya yang muncul hanya dia akan otomatis berpindah ke 2022. Itu akan lebih fleksibel. Biasanya banyak dashboard yang dibuat seperti itu, yang relatif period. Jadi dia mengikuti waktu. Misal last year, kalau sekarang 2021 berarti data yang tertampil adalah 2020. Nanti kalau kita sudah berpindah ke 2022, data yang tertampil 2021. Berarti dia akan mengikuti waktu yang berjalan. Jadi kita tidak perlu ngedit lagi. Yang penting data tinggal masuk, sudah muncul di dashboard. Itu yang pertanyaan pertama, Bu Hesti. Jadi sudah langsung teranalisa otomatis di dashboard, tidak perlu diedit lagi. Kemudian yang kedua terkait kalau kita mengedit itu ya, mengedit dashboard gitu ya. Kalau misal ada pengguna lain yang mengedit, nah itu berarti kita harus hati-hati dulu dalam memberikan share ini berarti ya. Kita harus tahu dulu kira-kira kita share ini ke siapa saja. Untuk sementara ini mungkin belum ada, mungkin nanti kedepannya kan ada tambahannya fitur supaya tahu siapa sih yang sudah ngedit kayak gitu ya. Edit oleh siapa terakhir kali kayak gitu itu bisa. Cuman untuk saat ini belum ada. Jadi belum bisa diketahui. Misal tiba-tiba dirubah oleh Mbak Vivi gitu ya. Nah itu kalau untuk dashboard sendiri tidak bisa. Belum bisa tahu kira-kira yang merubah siapa. Makanya kita harus hati-hati dalam membagikan ini. Nah, untuk lebih amannya mungkin levelnya ke ini aja ya, hanya lihat saja ya, tidak boleh mengedit gitu. Kecuali kalau dia mau mengedit, dia bisa minta izin ke kita dulu untuk kalau saya edit bagaimana kayak gitu juga boleh. Jadi lebih aman mungkin ke can view only dulu saja. Biar bisa mereka hanya melihat saja tanpa belum edit gitu. Atau bisa dibikin yang bisa edit hanya yang usernya, artinya ya kita mesti ngasih user kita nomor password kita ke orang itu jika kita pengen ini dirubah daripada semua orang bisa dan mengharapkan mereka ngasih tahu bahwa saya udah edit kan kadang-kadang ada yang ya kita mesti berpikir yang agak jelek juga kali aja ada yang nakal pengen bikin suatu daerah itu jadi jelek dibandingkan daerahnya gitu ya, kita mencegah hal-hal seperti itu gitu ya. Oh ya pasti ya. Ya bisa terjadi ya, maksudnya walaupun jahat banget sih, cuman ya ada aja yang kayak gitu. Terkait akses Mbak Hesti mungkin ini perlu didiskusikan lagi dengan Mas Rio ya. Mungkin ini dari dokter
Guardian Ya, akan sebenarnya menambahkan Bapak Ibu, mohon maaf. Silakan, Bapak. Gini, Mas Rio, maaf, ini kita waktunya karena Jumatan ya, jadi mungkin perlu harus Oh iya. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, apa boleh di chat atau di grup supaya nanti bisa penjelasannya itu juga nanti akan kita respon di grup, karena kita ada 2 tim di sini, satu tim yang online seperti ini, terus di belakang ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu nanti mungkin bisa kita dokumentasikan di grup, supaya nanti kami akan jawab di sana, di grup WhatsApp maksudnya, supaya nanti bisa Iya, baik. Nah, ini mungkin sudah Mbak Tita ya, Mbak Tita, apa bisa lanjut? Halo. Ya, ya mungkin kita lanjut. Saya lanjutkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa di grup, tapi ada beberapa yang menarik, nanti akan kita dokumentasikan. Silahkan Bapak Ibu yang mau menuliskan pertanyaan, silahkan dilanjutkan. Tapi sementara karena kita sudah masuk ke acara berikutnya, sebentar. Kita akan, jadi setelah kita memaparkan dari hari yang pertama sampai hari ini ya Bapak Ibu,